Kiai Kanjeng menyiapkan satu nomor, kita mohon bersabar sebentar. Mergo ngeten niki saniki lak Padang sangat tinggi Bu nggih. Kula ten pundi-pundi nggih Magelang ya saya Padang, Solo 3 ya saya Padang, pokoknya listriknya saya moncer ra karu-karuan gitu. Apa meneh ten Jakarta wah Padang ra karu-karuan Pak Yai. Padang ra karuan ning durung karuan kuwi sing jenenge Nur tenanan lho kuwi. Kuwi durung karuan kuwi Padang tenanan lho. Kuwi ning padange dunya kuwi padange panca indra tok lho Bu. Minat nggih Padang sing tenanan niku ana loro siji ning jerone awakmu. Nek atimu resik, nek atimu suci bersih, kuwi padange ora padang-padang, padange ora peteng-peteng, kuwi nganti sok-sok kekal abadi khalidina fiha padang terus. Nek atimu suci, nanti kita cari bersama-sama. Termasuk suci di dalam pesantren, suci di dalam pelajaran suci segala macam, nanti beliau akan ikut menjelaskan itu. Nomor loro, nek pikiranmu jujur, pikiranmu ora, tadi kita mengatakan sing jenenge kudus itu, suci itu kaya niku lho nek cah cilik-cilik ajar matematika niku lho Bu. Nek 3 ping 3 pinten Bu? Ku nek pas kesel tetep 9 apa ya dikurangi. Nek pas ngelih tetep 9 Bu. Nek pas waret 9. Bengi awan pas wedi banget karo tentara, pas ketangkep polisi tetep 9. Pas atine sedih seneng dibayar piro wae tetep 9. Jadi itu namanya suci. Jadi kita harus menemukan kesucian Allah yang bertajalli atau yang diterjemahkan atau dimanifestasikan di dalam kehidupan nyata. Niki payon niki ini semua taat kepada Allah. Apa sebabnya? Nek ora taat ambruk. Yang disebut taat adalah ki kudu dedeg lho iki. Apa? Kudu siku, kudu mancep lurus gravitasi, berarti nek mendhuwur nang kursine Gusti Allah niku segaris lurus. Terus kudu seimbang Pak. Kudu seimbang, kudu rapet. Kudu bersilaturahmi antara nemur karo baut, ora entuk kerengan. Antara tali karo sing ditaleni kudu silaturahmi. Jadi niki semua taat kepada Allah. Listrik niki nek boten taat kali Allah ora murup, meledos malahan. Jadi ada kekhalifahan atau pengelolaan antara arus negatif dan positif. Nek iso dikelola, dikei bolam dadi cahaya. Nggih boten Bu? Itu namanya taat kepada Allah. Semua gedung-gedung tinggi di Jakarta itu taat kepada Allah. Sing sok ora taat kuwi sing ngiseni. Wong ning jero kuwi sing macem-macem. Nggo ana sing nyeluk jin ifrit dinggo ngerubah duit 1 miliar dadi 2 triliun. Ana sing ngisep aspat. Aniku sing ngiseni gedung ini ku sing ora, sing sok-sok ora taat kalau syariat Allah. Nah, semua ini taat sama syariat Allah. Jadi ibu sekalian, maka anak-anak pesantren kita ini nomor 1 kebersihan ya ya. Jadi nek kuwi kudune ning kono kudu kok terkirono. Nek ora amanah. Gimana? Saiki nyun sewu nggih, rasane langel wis telo iki wae. Iki resik ibu nggih. Telo niki resik. Karpete nggih resik. Nek kula nyun sewu niki, mungkin kula pangane pun. Ngeten iki terus dadi pripun? Dadi kotoran apa mboten? Ya. Lah, kita sebut kotoran. Ya. Padahal sing kotor ndi? Ora karpet ora kotor, karpet resik ngene. Hati. Ikine ya resik, ikine ya resik. Nek kok dadi kotoran mergo ora empan papan. Dadi resik ora resik ki ora minggon barange, nggon date tapi juga panggonane asal usule. Nggih. Niki kupluk kula niki tak walik sithik pun mboten amanah kula. Mboten percaya. Ngeten iki. Wis, jenengan percaya karo kula.
percaya nek kula kiai akhirnya bul cak nun rada gendhe ngono ta. Jadi itu namanya tidak amanah. Peci itu amanahnya terletak di kepala, ini amanahnya di piring. Korupsi itu apa? Korupsi adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong kudune ning kas negara kok seleke sakmu, kan begitu. Gimana? Apa zina? Zina itu meletakkan barang tidak pada tempatnya. Nek penake padha penake. Nek peristiwane padha, nek di video ning omah karo ning nggon pelacuran videone padha to. Ning siji amanah, siji ora. Itu amanah. Jadi contohnya oke banget. Demikian juga dalam kehidupan bernegara, berumah tangga, bermasyarakat. Sampai titeni mulai saiki sing ora empan papan sing endi, sing ora amanah sing endi. Nek kudune golek krungu kluruk ya golek pitik ngoten ta. Masa kowe pengen kluru suara kluruk kok sing kok golek asu. Nek sing digolek sing ditekake asu kok sing krungu napa? Jego. Nah, begitulah milih presiden. Begitulah milih caleg. Begitulah milih bupati, begitulah milih pejabat. Sing pengen kok rungokke apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dole ono sing kira-kira swarane iso sila kelima niku ngoten nggih Bu nek diambake nggih. Nah, saiki bar kuwi sedik. Nek sedik niku kan madhep mantep nggih. Gaya nggih. Madhep mantep. Ya tek madhep mantep. Jadi tenanan, nek ngomong apa itu tenanan. Nek pancen ngomong dakwah ya dakwah. Nek pancen ngomong agama ya agama. Nek pancen ngomong aja kaya ning Jakarta kuwi ngakune dakwah padahal dagang. Ngakune kuwi pengajian padahal kuwi dagang. Gimana? Ibu-ibu ora ngerti. Wong ibu-ibu pengen kok melu jamaah terus melu ngono. Kan begitu. Padahal itu dagang. Itulah kayak nggih. Terus kira-kira nek fatonah niku napa? Fatonah itu kecerdasan apa? Nek cara Jawane cerdas napa Bapak Ibu-ibu? Limpat. Nek kecerdasannya menyangkut presisi itu jenenge lantip. Iso pas. Nah, nek cara Jawa luwih ampuh. Pener. Orang yang bener, nek bener oke, ning urung karuan, bener itu luar biasa. Jawa niku memperkaya Islam dalam arti muamalah, tapi mahdohnya tidak pasti. Mahdohnya itu sudah urusan Allah. Tapi nek muamalah diperkaya oleh Jawa. Poso ngerti Bu? Bahasa Arabnya apa Ustaz? Soma yasumu, wahwa soim. Ning nek cara Jawa ana ora ming poso, masani. Masani bahasa Arab e. Madza fil Arabi. Asyamu li, paling gitu kan li. Ya tapi nek sing langsung sak kata masani lak ra ono. Oh, cara Jawa niku ampun. Dadi nek Islam karo Jawa niku tumbuh ketemu tutup. Kuwi kaya sego ketemu sayur. Ketemu botokan, ketemu sambel. Jadi sing bumbon Islam itu Jawa. Jadi Jawa itu ampuh tenan. Mulai nek ana wong anti Jawa kuwi kelangan bumbure kan gitu. Apa contohnya iki wae? Napa jenenge? Tumbuh ketemu tutup. Oke banget Bu, oke banget. Masani apa meneh? Nek cara Jawa sampean terus kunduran truk bahasa Inggrisnya ya angel to Bu. Kami sosolen apa glegeken wis ora ono bahasa Arab ora ono. Apa meneh? Ngentut ono bahasane, kepentut ora ono bahasa Inggrisnya, ora ono bahasa. Jadi Jawa itu luar biasa. Maka saya bukan Jawa sentris. Indonesia jangan tidak menerima Jawa, karena kalau tidak ada Jawa Indonesia tidak menjadi Indonesia. Sama dengan pecel, kalau tidak ada bumbu kacangnya bukan pecel.
Jadi Indonesia itu bukan apa-apa. Indonesia itu hanya ada kalau ada Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Batak, kan begitu Bu. Jadi kalau kita ngomong Jawa itu tidak berarti kita Jawa sentris anti Indonesia, itu ya. Terus apa Malaysia jenis mulai tabligh. Tabligh itu artinya penerang, arti menyambung. ya, tabligh itu pokoknya opo-opo iso tekan, tekan, sosialisasi, gitu ya. Oke, kita nyicil sedikit ini Bu ilmunya Bu ya. Dan ini kan kita malam ini kan kita betul-betul mikir dhuwur beliau almarhum untuk haul. Nanti kita bahas mengenai haul ini, karena haul ini mulai disalah-salahkan orang. Engko tak buka sejarah ini. Haul niku bedane karo maulid apa? Sing lakoni haul iki biyen sapa awale? Sejak abad keberapa haul itu diselenggarakan? Nanti kita cari bersama-sama. Tapi malam hari ini kan kita kumpul semua ini kan nek didoleki eleke apa Bu eleke mriki Bu? Napa Bu eleke? Sekon niate sih, ana sing niat elek mriki. Mboten ngono to Bu? Niat apik kabeh. Ana sing niate kadunyan ono ora? Sing niate golek pangan lak ora ono to Bu? Sing niate golek badi lak ora ono Bu? Niat nyolong sandal lak ora ono Bu? Betul to nggih? Niat ngelirik wong lanang liya lak ora to? Dadi apa eleke iki lak ora ono to Bu? Insyaallah ora ono. Paling elek iki aku dikai kopi karo jahe pun ora mung kuwi. Ani kula mboten bisa ngelak niki. Tur lek ku ngombe yo kapan? Wong aku kudu ngomong ngene iki. Jadi ini kan tidak ada jeleknya. Artinya malam hari ini kita melakukan sesuatu yang insya Allah membuat Gusti Allah saya sayang teng panjenengan sedaya. Nek disayang Gusti Allah itu akibatnya apa Pak Yai? Nek disayang, jadi cintanya Allah kepada kita itu makin besar, makin tinggi, itu efeknya apa kira-kira Pak Yai? An'amta alaihi. Jadi Allah akan memberikan kenikmatan. Ya. Bahkan disempurnakan. Nek inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu nek ngene Bu. Nek jenengan wis sayang karo bojo niku lak salahe di ngapura to Bu. Jadi Allah pun memaafkan sampean kesalahan sing wingi-wingi. Nggih, insyaallah nggih. Terutama wong wedok sing dosane akeh. Lah wong wedok niku terose dosane lho akeh mbangane wong lanang. Nggih, terus ngoten niku ning cilik-cilik. Wong lanang iki dosane sithik ning gede-gede, dadi nek dijejer pul akeh iki kesalahan. Tadi tak tibake sik, kita unggahke baru tak banting ngoten gitu. Alhamdulillah ini termasuk an'amta alaihim nggih, guyon-guyon ngeten iki nggih kan gitu. Jadi kalau sampean disayang Allah, apalagi semakin hari kita sering begini-begini sehingga tingkat cintanya Allah tuh naik terus, maka sampean luwih gampang rezekine. Gitu kan? Luwih tentrem keluargane, luwih sehat awake, luwih padang atine, luwih cerdas pikirane, anake luwih taat nang bapak ibune, nggih mboten? Sekolahe bocah-bocah lancar, nggih mboten Bu? Nek ana apa-apa dilindungi karo Gusti Allah. Nek dibegal wong ning dalan sing begal malah kayak duit yo, piye ape to kuwi? Kalau taitan tapi berarti begal kayak duit itu. Ndak artinya malah nyekel pedangnya niku ndredeg ya pedangnya tibane kalau nggih insyaallah nggih. Ana wong arep ngerampok omah jenengan niku begitu mlebu pager jebul ana segara gede banget dhek nglangi ngeten nganti esuk. Dadi isu-isu aku tangi lho, sapa iki nglangi ngene iki? Jebul dia merasa ada lautan yang sangat luas, dia nglangi mergo duwe karep elek arep gangsir ngerampok omahku. Maka malaikat tidak terima karena dia tahu kita cintai oleh Allah. Jadi Bu, tiap hari perjuangan yang utama adalah menambah cintanya Allah kepada kita semua. Ngoten nggih? Amin ya rabbal alamin. Pak Yai, saya ada sesuatu yang mau dikemukakan. Saya minta izin barang 10 menit untuk supaya Kiai Kanjeng bisa melu ngepiake mangan bagio haul 25 tahun ya.
ke-25 almarhum Bapak Ahmad Darmo Thohir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah beliau tersenyum melihat kita semua dari surga Jannatul Ma'in. Saya mohon dengan sangat kita berkonsentrasi terutama kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Engko sik disimpen sik diimbu nek cara pelem diimbu sik nggih. Dinteni matenge. Nah sekarang Pak Amir, kita ingin bicara mengenai haul nih, ben ngerti kabeh. Min ayyi haul itu min ayyi apa? Qaulin hal dari kata apa tuh? Fiilnya halayahulu haulan ya. Yang kita mengerti haul itu adalah pengertian elementernya, pengertian dasarnya adalah memperingati orang yang sudah meninggal setiap tahun. Jadi tahunan lah. Kalau maulid itu memperingati hari kelahirannya kan gitu. Nah, mulai ada mulai ada pendapat-pendapat yang disebar bahwa haul itu tidak dihalalkan. Haul itu malah disebut bid'ah mungkar. Satu, sebabnya karena beberapa. Satu, Rasulullah tidak pernah melakukannya. Itu siji. Nomor loro itu tasyabuh atau menyerupai kebiasaan orang di luar Islam. Itu. Nomor tiga juga ini nihayah. Ini kita itu seperti meratapi orang yang sudah meninggal. Gitu. Padahal orang meratap sana. Ini sebelum itu saya jelaskan ibu-ibu bapak sekalian, kita menyelenggarakan haul ke-25 ini niatnya apa? Niat baiknya kan banyak, niat jeleknya ada enggak? Kalau bahasa Jawanya ya mikul dhuwur, mempelajari ya. Satu, menyatakan cinta kita terus menerus ya kepada almarhum gitu ya Pak Yai. Kemudian kita mensyukuri apa yang beliau lakukan dan wariskan kepada kita. Ya, ilmin yang yuntafa'u bihi. Sama apa? Yang sebelumnya apa? Qabla waladin soleh, sodakotin jariyah. Ini sodakoh jariyah beliau, dan ini juga ada ilmu yang bermanfaat yang beliau wariskan, dan putra-putra beliau ya daulah. Jadi kan apik. Tetapi dipertimbangkan oleh suatu kelompok bahwa itu bid'ah mungkar. Bid'ah itu dolalah atau sayyi'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang dibikin yang sebelumnya belum ada. Jadi misalnya setelah Rasulullah meninggal terus ada khalifah sampai 4, itu bid'ah. Cuman disebut itu bid'ah hasanah. Sholat tarawih jamaah itu bid'ah yang dirintis oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kanjeng Nabi ora tahu sembahyang tarawih jamaah. Apa meneh cepet kaya nang Blitar kae. Surate ming alif lam mim, bar kuwi alif lam ra, bar kuwi yasin, bar kuwi shad, nun, kaf ya ain shad, terus apa meneh? Terus jangkep pokoke. Alif lam ra, alif lam mim ra, jangkep saat tarawehan. Bahkan yang membikin dari 8 plus 3 menjadi 11 menjadi 20 plus 3 itu Sayyidina Umar. Misalnya itu pertimbangan budaya aja, pertimbangan pendidikan. Ini timbangannya bocah-bocah ini gaple wae. Gue malah nang kafe wae kan gitu kan. Timbangan ini apa jenenge malah ndelok videotron gue. Iya kan? Malah ning Pokemon wes mending tak okehi iki apa jenenge traweh. Maka oleh Sayyidina Umar dibikin 20 itu bid'ah. Sampai ada NKRI ini bid'ah.
sampai ada Pak. Wes oke banget bid'ah iki saiki bid'ah kabeh. Ana pengajian nganggo mikrofon bid'ah. Nah, haul itu disebut bid'ah mungkar. Karena apa? Karena yang pertama menyelenggarakan haul itu 5.000 tahun sebelum Nabi Isa itu sudah ada haul. Kemudian Nabi Isa sendiri dihauli, Yesus Kristus itu dihauli, namanya Paskah. Jadi nek Paskah niku Bu, niku tanggal piro April niku? Tanggal 21 kalau nek salah. Nek 21 bukan ini ya. 25 ya. Nah, Ibu Kartini juga kita hauli toh. Kita hauli. Bukan kita gauli loh Bu, kita hauli. Nah, wong Kristen kuwi nek ngeholi Nabi Isa atau Tuhan Yesus niku nganggo pawai njur golek alat pemukul. Jadi biasanya tali dikai grenjengan mesin niko gerincing di gepok kita gegering. Saya mengikuti Paskah itu sekitar tahun 1981 di daerah Legazpi. Legazpi itu Filipina Selatan, Filipina Tengah, yang berbahasa Visayan. Kalau selatan berbahasa Mindanao, kalau utara berbahasa Tagalog, kalau tengah Visayan. Bahasa Visayan niku meh-meh podo siji, nek siji niku Esa, nek dua, nek loro niku Dalawa, nek telu niku Tatlu, nek empat niku Apat, nek limo niku nggih limo, nek enam Anim, nek pitu, nek wolu Sam, nek songo Sampo. Nah. Terus ini saestu nek songo niku Sampo. Nah, saya melihat Paskah itu dengan karepe iki menghayati penderitaane Yesus, ngoten Bu. Jadi ana sing disalib niku Bu kayu dipalang niku njur ana siji sing gelem dipaku niku. Ana sing dipaku tenan, ana sing ditaleni niku diarak teng pundi-pundi niku iki jenenge khol Yesus. Itu dilakukan hampir sama dengan kholnya Sayyidina Husain bin Ali. Jadi di kalangan Islam haul pertama itu dilakukan oleh kelompok yang memperingati penderitaan putra cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Jadi kematian beliau di Karbala itu dijadikan satu Asyura, itu dijadikan peristiwa haul besar sampai hari ini. Bahkan haul besar Asyura ini lebih besar daripada, lebih meriah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya tidak urusan dengan anti pro Syiah Sunni, tidak ada urusan. Yang saya omongkan ini haul. Nah, kemudian ternyata orang Yahudi juga menyelenggarakan haul yang ini. Tentu saja orang-orang juru selawatan, ya orang tahlilan, ya orang jenenge Yahudi. Di Amerika sana ada acara-acara haul itu ada. Yang diperingati adalah pimpinan-pimpinan masyarakat Yahudi di tahun 2000-an ini ada haul. Terus dengan dasar Nabi Muhammad tidak pernah menyelenggarakan, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah tidak pernah memerintahkan, meskipun tidak pernah melarang juga, gitu ya. Ya, ini yang dilupakan. Nomor 2, dianggap ini madani wong Syiah, madani wong Yahudi, madani wong Hindu. Nah, orang Hindu sudah menyelenggarakan haul itu sejak jauh sebelum ada Nabi Isa, jauh sebelum ada Nabi Musa. Mungkin di zaman Nabi, wah, nabi-nabi sing sadurung-sadurunge niku. Nah, menurut jenengan bapak-bapak ibu-ibu, yang kita lakukan ini upama dianggap haram ngono apa sing haram? Jadi sekarang sebelum beliau akan menjelaskan tugas, ngeten lho Bu, sakniki haram napa halal niku
Kan enten asal usulnya Bu. Hukum itu diperlukan kalau sudah ada ancaman kemudorotan. Kalau sudah ada yang kira-kira mudorot, baru diperlukan hukum. Nek orang no mudorotnya ora perlu hukum toh Bu. Bapak-bapak, sampean upamane ora dilarang nyolong lu isi nyolong ora? Kira-kira misalnya KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Negara misalnya, pidana. Barang siapa mencuri ini. Upama ora ana KUHP jenengan nyolong mboten Bu? Nyolong. Lah mboten ta Bu? Untuk tidak mencuri kan cukup saka hatine karo pikirane to. Ora ana hukum ora masalah. Hukum itu ada ketika ternyata ada sebagian manusia sing nek ora dipageri nyolong tenan. Gimana? Jadi aja sidik-sidik takon hukum, nek jenengan iki ora urusan hukum jane. Gimana Bu? Saiki aku takon. Niki kula disuguhi teh. Hukumnya apa ngombe teh? Apa mikir ora nek ngene iki dadak ditakoni hukumnya apa? Ora to Bu. Masa anggar ngopo-ngopo hukumnya apa? Upama ditututi tenan mesti salah lho jawabe. Wis aku takon tenan wis, nyuwun sewu nggih. Nguyuh hukumnya apa, Mas? No. Ah niku ngomong wajib niku cah maiyah. Nek di luar maiyah mesti orang ngerti nek kuwi wajib. Menurut sampean mangan sego niku halal apa haram? Nah Bu? Tergantung. Halal. Nek halal niku ngeten rumuse. Nglakoni entuk ora dilakoni entuk. Berarti kowe entuk ora mangan sego. Ning nek seumur hidup ora mangan sego bawar pisan kira-kira piye? Utawa jaman sego, mangan kuwi halal apa haram? Jawab pripun Bu? Mangan niku halal napa haram? Wajib. Ngising niku hukume wajib, ning ora njur ditulis karo Gusti Allah al ngising wajibun ora. Kuwi cukup nganggo akalmu nek ngising ki kudu nggih mboten. Ora iso ditunda, ora entuk dimpet suwe-suwe. Wajib, sebab itu bagian dari syariat Allah, bagian apa? Bagian dari metabolisme atau siklus syariat di badan kita. Maka kita harus melakukannya. Nah, nek panganan wau, makan itu wajib pada saat kita kesehatan kita membutuhkan makan. Nek kue wis wareg mangan hukumnya apa Bu? Wis wareg ning isih pengen mangan niku kira-kira nek wilayah hukumnya apa? Kira-kira wilayahnya makruh to Bu? Nek kowe sarep muntah isih mangan, kuwi haram. Apa sebabnya haram? Mergo ngeragas. Jadi Bu, hukum itu tidak berdiri sendiri dan tidak mandek. Hukum itu gumantung ya dulu ala illatihi, tergantung tempatnya, tergantung saatnya, tergantung keperluannya. Betul enggak Bu? Tergantung urusannya apa sih. Kiroah ape ora Bu? Ape. Hukumnya sunah. Ning nek kowe ngising karo kiroah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Piye Bu? Jadi halal haram, makruh, sunah, mubah dan seterusnya itu tergantung kejadiannya, betul enggak? Sembahyang pun ada yang haram, betul enggak Bu? Kalau apa hukumnya sembahyang? Haram. Menurut apa? Kok haram? Lah iya, kalau sholat zuhur pas asar. Terus betul Bu? Betul Bu? Sholat itu haram kalau 3 rakaat pada waktu subuh. Gimana? Jadi seto halal haram kingko se ojo mandek.
kuwi kudu diurus, ana urusane, ana puter-puterane. Ngoten nggih Bu nggih. Apalagi misalnya jenengan muslim apa kafir? Muslim. Kuwi ya ora iso di titik ngono, ora iso. Muslim nang sapa? Jenengan muslim nang iblis kok. Muslim itu menyerahkan diri, memasrahkan diri, taat. Muslim itu taat. Nah jenengan muslim ilal iblis atau muslim ilallah? Ilallah. Jadi nek muslim titik ora iso. Nek ten iblis jenengan apa jenenge? Menurut iblis jenengan iku wong apa? Aku iblis ki, kowe tak delok, jenengan tak delok iki kafir karo aku kabeh. Gimana? Jadi saya sebagai iblis menuduh kalian kafir karena dari mata pandang iblis. Jadi kafir, muslim segala macam itu kan ono panggonane Bu. Gimana Bu? Kaya wong delok gajah iki lho Bu. Nek sing dicekel buntute gajah iki kaya ula, nek sing dicekel kupinge gajah iki kaya lompong, gitu, godhong lompong, nek sing dicekel sikile kaya glugu, ngoten nggih. Nek sikil wetenge aku seneng iki santri-santri ya. Iya. Wani ora maju rene, omong-omongan. Wani ya. Ayo wani, sip ayo 3 orang. Ayo, sama yang suaranya bagus. Ayo. Yang suaranya bagus, ayo. Ayo. Enggak apa-apa kita diskusi. Ayo, betul. Ayo maju. Ayo. Ayo. Betul. Duduk, mikrofonnya Mas Imam. Mikrofonnya. Ayo 2 orang lagi. Ayo jangan, ayo 2. Ayo 2 lagi. Ayo jangan menoleh. Anak-anakku jangan menoleh, tapi melihat dirinya sendiri, mau apa tidak, berani apa tidak. Begitu berani berdiri. Jangan menyalahkan yang lain, jangan nyuruh yang lain. Ayo 1 lagi, ayo ambil keputusan dengan dirimu sendiri. Bapak-bapak sampean lihat ya, selalu reaksinya anak-anak kita kalau ada tugas apa itu noleh nyuwateng. Jadi jaga ke wong liya utawa nyelomprong ke wong liya. Gimana? Sekarang pendidikannya sederhana. Dilihat dirimu sendiri, dilihat pikiranmu sendiri, mentalmu sendiri. Siji meneh ayo sapa sing gelem ikhlas wani. Ayo, bismillah. Ora noleh-noleh. Saiki aja meneh kok cah sekolah, menteri ki noleh-noleh. Mesti nyalahke kae, nyalahke kuwi gimana? Itu karena pendidikan kita memang agak ayo gimana? Sing suaranya apik, sing kiroah, sing iso. Yes, tepuk tangan. Nah, ini dia dapat hidayah langsung berdiri dan mengambil keputusan. Yes. Oke, bismillah. Oke ya. Tenang dulu, Mas Imam mendampingi ponaan-ponaan ya. Mas Islami di situ. Pak Yai sampai tambahin dikit soal haul haram halal sapi turute apa saja kalau masih ada yang perlu ditambahkan supaya kita mantap. Haul ini aku sok nek begitu orang tua kita meninggal kan 3 hari 7 hari itu ya disalahke. Ngapa kok 3 dino? Lho nek karpi ben dino. Nek karpi iki ben dino. Karena iso sedina ping 5. Nek lak modar dhewe jenenge kan gitu. Ora ono ukuran ki arep 3 dino ora apa-apa, 4 dino ora apa-apa, 8 dino ora masalah, ki meng administrasi. Ki meng kesepakatan, meng rasa meng ku lho. Nyun sewu ya Bapak sekalian. Ka'bah di mana sekarang arahnya nyun sewu? Sana ya. Itu karena Allah di sana kok. Enggak toh, kuwi lak ming ben ora tabrakan.
Bayangin nek sekarang saiki sembayang ning masjid jemuan entuk ngadep nang ndi wae. Dadi ora kuwi. Ayo tabrakan to niku. Sing khotawe bingung ngadep nang ndi ki aja ting blasur koyo ngono ki. Jadi kita tuh butuh teknis administratif. Maka dibutuhkan kiblat. Ya. Kiblatnya ditentukan Ka'bah, dulunya Masjidil Aqsa, kemudian disatukan di Ka'bah di Mekah itu juga cuman administrasi. Makanya haji ke sana. Nek misalnya haji untuk ning dindi kan kuwi kangelan ning gawe Arafah, ning gawe Musdalifah, sing gawe apa jenenge? Sing apa jenenge ya yang untuk jumroh maupun yang untuk sa'i kan kangelan gawe engko lak do gaya-gaya kae. Itu kita cuma membutuhkan itu dok. Bukan berarti Allah kos di Ka'bah. Jrono kamare ono AC-ne yo. Nggih betul. Hajar Aswad itu ya administrasi untuk tanda cinta kita dan kesetiaan kita kepada Rasulullah. Orang njur watu kuwi diambungi mergo dheke watu ora. Nggih mboten. Padha wae karo gendera niku lho Bu. Hormat haram, ndak boleh menyembah bendera. Lho sing nyembah gendera ki sapa? Aku iki menandai kesepakatan nasional bahwa lambangnya Indonesia ini merah putih. Niku tok. Ora njur merah putih tak sembah ya ora. Jadi orang itu tidak mengerti bedanya fakta dengan simbol. Orang itu bedanya uang karo ayang-ayangi gitu loh ya. Itu loh Bapak sekalian. Jadi Ibu soal haul tidak ada lagi ya, beres ya. Ada pertanyaan soal haul? Kalau tidak ada kita sama anak-anak kita. Ada pertanyaan soal haul? Mantap sudah Bu ya. Tidak ada masalah ya. Upamanya haul orang tepat harinya ya tidak apa-apa ya Pak ya. Orang apa-apa. Mundur sedino, mundur maju sehari ya ora apa-apa, maju setahun ya ora apa-apa. Ruwet men wong sing penting ki mikul dhuwur mendem jero, sing mikir ki niate. Kecuali ibadah mahdhah yang Allah tentukan itu tidak bisa ditawar, bahwa kita menghadap ke kiblat, bahwa kita sholat zuhur 4 rakaat, itu kan bahwa tahiyatnya kayak gitu. Itu nggak bisa ditawar. Tapi kalau ini kan muamalah kira apa-apa. Pedomannya muamalah adalah lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Nah sekarang haul ada larangannya enggak dari Rasulullah? Enggak ada toh? Ya wis lakono ora masalah angger gawe apik kan begitu. Nek masalah tasabuh madani Yahudi lah, nek Yahudi nguyuh kene ra entuk nguyuh kok piye? Nek Yahudine senengane kripik njur kene ra entuk mangan kripik. Barang siapa menyamai kaum yang lain maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Lah terus dari sudut apa dan pada kriteria apa menyamai tadi itu berlaku. Kan gitu. Apa meneh saiki nek tenduran kuwi jare Hindu kuwi biyen. Lho nek Hindu ngapa nek Hindu? Nek Hindu apa? Kenapa kalau Hindu kenapa? Hindu itu haram gitu. Kok piye? Apa nih sing haram dari Hindu itu? Wong kaya dudu agama kok ruwet kowe iki. Sing agama lah Islam kita liyan ya dudu to ya. Dadi jenengan iku nek sok-sok ruwet soal Hindu soal Kristen, berarti kowe iki percaya nek kaya agama, berarti kowe iki ora duwe ayat saka Allah, inna dina indallahi al-Islam. Bagi Allah agama Islam itu. Liyane Islam dudu agama kan ngono kuwi to. Mana nih kan ngono kuwi. Loh, ning aja njur kowe medaya nang omahe wong Kristen njur Pak nyun sewu nggih dudu agama lho niku. Ora rasa ngono kuwi. Rasa njur bagusi ngono kuwi ben wae apa-apa ben milih faman sya'afal yu'min faman sya'afal yakfur. Sing kate percaya sing ora masalah sakarepmu engko tanggungan dhewe akibate ning ngarepe Gusti Allah. Betul ndak? Masa Gusti Allah gawe agama akeh njur sing diterima mung siji nakal jenenge iki. Jadi Gusti Allah sing gawe Hindu ngono, sing gawe Protestan, sing gawe Katolik, sing gawe Konghucu, sing gawe Buddha, ngoten. Njur sing diterima mung Islam ngoten.
Gusti Allah berarti anu toh, menjebak toh. Iya enggak Bu? Paham enggak Bu? Jadi ada berapa agama di dunia Bu? Satu saya jawaban wis lumayan. Ning ngerasa kondo tonggo-tonggo. Disimpen dhewe ben madhep mantep akidahe. Ora usah njur rombongan nang gereja. Gawe spanduk. Spanduknya apa Mas? Sunnah Syiah bukan Islam. Lah masih Syiah ya itu Islam masih Islam. Wong Syiah iki SYIAH, Islam iki ISLAM. Itu ora. Ya nek gedhok ya dudu telo masuk gedhok iki telo. Ning gedhok kuwi saka telo. Nek gedhok kuwi dudu kripik bener. Nah kripike iki Sunni, telone apa? Gedung iki Syiah, terus ana meneh pritilan-pritilan karak iku sing saka teloyan iki jenenge ana LDII ana Ahmadiyah ana MTA macam-macam niku pritilan-pritilan karo ning pasar oke banget ning blader niku. Wis monggo ora masalah. Kuncine mung siji tauhid apa ora? Ngoten lho. Di luar itu mbok wis ben aja nesu. Kemarin di Banjarmasin, kemarin malam di Banjarmasin saya terpaksa menggunakan ilmu maknya awal dulu Bu, yaitu dunia ini kerengan mergo unine wong jago kluruk niku. Nek jago kluruk niki kukuruyuk napa Bu. Temen iki niki masalah 3. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Nek ten Sunda kongkorong dudu kongkorong. Kongkorongo ada mboten Bu kukuruyuk ten kongkorong niku ada ta Bu? Terus nek ten Madura kukurunu nek di barat lebih parah lagi itu ana bel apa nek barat apa boleh sing bener apa ibu-ibu sing bener kukuruyuk napa kokoro kukurunu apa sing bener napa? PTN. Nah, toh jawabannya kukuruyuk coba. Sing bener PTN niku. Jenengan mengirokke pitik, nggih mboten? Niku lak jaremu kukuruyuk. Mergo krungumu kuwi kukuruyuk, lek munirokke kukuruyuk. Ning pitike ora kukuruyuk. Pitike ya ngono kuwi. Gimana? Nek jare jenengan mergo wong Jawa tesnya rasane ngono kuwi njur bibir kita mengucapkan nirokke kukuruyuk, nek wong Sunda kukuru kongkorongo. Ada ta Bu? Apa njur jenengan ten Sunda mriku njur ana wong Sunda nirokke kongkorongo njur kleru kuwi kukuruyuk kuwi ngoten. Niku sing marake kerengan, nggih mboten? Ini kita sedang bertengkar tentang itu semua. Ya Allah ya Rabbi, padahal yang bener sinten Jadi tolong tafsir terhadap Al-Quran jangan disamakan dengan Al-Qurannya. Di apa-apa itu meng tafsirmu kui. Semua yang saya omongkan malam ini itu bukan Quran, itu cuma pemahaman saya terhadap Quran. Jadi ojo dipadake. Dan saya tidak mesti bener, sing bener mesti bener kui Quran. Nih, ngerti Ibu nggih? Saat ini tadi saya kira tadi unine pitik mau berapa dulu? Wes ora kukuruyuk ta wis saiki. Nggih, lumayan berarti sudah berkembang S2 saiki. Wis ora kukuruyuk meneh. Jadi upama jenengan yakin itu kukuruyuk. Nah, saiki nek ditakoni wong ngeten jawab Bu, nek miturut rasaku kuwi kukuruyuk. Ning rasa jenengan saged beda. Gitu loh Bu. Ini sama dengan fatwa MUI, bunyinya harus begitu, jangan haram, jangan begitu. Menurut kami Allah mengharamkan, tapi menurut Allah sendiri saya belum tahu loh, belum tentu kan gitu. Jadi itu haram menurut kami. Menurut kami kukuruyuk, tapi menurut sampean mungkin bukan kukuruyuk.
Loh, kalau kita menjaga kemungkinan itu dan toleransi satu sama lain, lah penak toh Bu. Gitu Bu. Jelas ya Bu nggih. Jadi saya kira jawab wong-wong kayak ora. Nek disalah-salahke ngono kan. Selawat bid'ah ngoten terus jawabe pripun? Nggih niku miturut panjenengan, miturut kula mboten. Ngoten nggih. Nek mboten percaya mriki nyedak salatullah mboten nggih. Bagian yang kupingnya ben mesu nih kan. Selawatan haram jan. Oke. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Napa campur sari sik nggih? Gue sing malah santri to wah jan. Kok ana santri campur sari iki lho wah jan. Kudune bapak-bapak sing wis umur mah. Ada nggak yang sanggup bernyanyi di antara santri? Nyanyi apa saja, sholawat boleh, qasidah boleh, lagu barat boleh, Indonesia boleh, dangdut Melayu boleh. Ada nggak? Aduh. Garuda Pancasila oke, nggak ada masalah. Mampu wae wis. Balonku ada 5, emploken siji. Gitu. Ayo Nora, oke. Satu nomor dari jane nek suarane kalau Gusti Allah diparingi penak nyanyi kuwi nyanyi siji jane ya rada dosa. Kudune loro potong. Masalahnya kita sekarang sudah jam 11 kurang 20. Nah saya itu menghitung ibu-ibu kira-kira berapa lama lagi bunga jam pinten iki mengke. Anak sing lanang niku aja sampai pagi toh Bu. Masakin jenengan nek akune ora masalah. Pokoknya pedoman sementara orang nanti tengah wengi ngoten nggih. Di benek ngoten. Pedoman sementara bahwa di tengah jalan kok kepingin rada tanduk-tanduk sidik ya engko dijajal dirasake bareng-bareng nggih Bu nggih. Nah, sekarang gini, nanti kita akan tanya jawab juga. Tema kita sudah sebenarnya sangat banyak dan saya akan minta bantuan beliau dan semuanya. Saiki kita sudah bertemu dengan anak-anak kita, jadi kita sekarang fokusnya kan salah satu ilmun yantafa'u bihi dari Mbah Ahmad Darmo Tahir itu kan anak-anak kita ini, jadi ilmunya bermanfaat sampai anak-anak. Bolehkah saya wawancara sedikit lah, takon-takon dek, siapa yang duluan, dipegang mic-nya satu persatu. Dek, dek, mikrofonnya dipegang. Oke, dari sini dulu, Dek, nama asalnya dan di sekolah apa? Di SMK? Sudah di SMK? Oke, ya, mic-nya didekatkan ke mulut, ya, lebih dekat lagi. Oke, namanya, asalnya, terus sekolahnya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ja'far Sodik, asal dari Indramayu, sekolah di SMK Darmastari. SMK-nya di sini jurusannya berapa? Satu, yaitu Pertanian. Pertanian. Oke, nanti ini harus kita perdalam dikit lah soal pertanian. Oke, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Al-Faris. Saya berasal dari Magelang. Asal sekolah saya sama, dari SMK Dharma Lestari. Kelas berapa sekarang tuh? Kelas 1 SMK ini. Itu nanti 3 tahun ya? Atau berapa tahun? 3 tahun. Oke, berikutnya. Sekarang data-data teknis dulu. Monggo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maldini. Saya berasal Maldini. Waduh. Bapak ini pokoknya menteleng dengar TV nonton bal-balan gitu ya. Muhammad Maldini nggih. Monggo. Terus. Alamat saya Tuntang, Kabupaten Semarang.
Asal SMP saya SMP Dharma Lestari, kelas 2 SMP. Berarti belum SMK ya. Oke. Sekarang saya tanyanya agak, pertanyaan pertama tidak saya omongkan, langsung pertanyaan kedua. Menurut anak-anakku ya, untuk membayangkan masa depan itu Anda milih mana di antara dua? Membayangkan masa depan itu kepingin dadi opo siji, nomor loro apike dadi opo, sing di sing kok nggo sing di. Ayo silakan, siapa yang belum jawab? Ingin jadi apa atau baiknya jadi apa? Yang mana yang kamu pakai? Ayo deh. Sukar, pertanyaannya sukar. Baiknya jadi. Baiknya jadi apa? Terus yang kedua? Adik, yang tengah. Sama baiknya jadi. Baiknya jadi apa? Bukan ingin jadi apa. Yang ketiga, kira-kira? Ingin jadi. Ingin jadi apa? Kenapa kok ingin jadi apa? Kenapa kok bukan baiknya jadi apa? Andaikan disuruh jawab, gimana jawabnya? Karena mempunyai cita-cita. Karena mempunyai cita-cita. Oke. Terus yang pertama dan kedua, kenapa kok memilih baiknya jadi apa? Iki anu loh, iki SMK singkai si SMP loh ya. Ayo masuk SMK nih kalah, ayo yang jawab. Karena keinginan kita itu nantinya belum tentu baik. Tapi apabila baiknya apa, ya berarti Pasti baik. Tepuk tangan. Nah, karena ibu-ibu bapak sekalian di mana-mana, baik di desa, di kota, di lapis bawah sampai lapisan atas, mbok presiden ketemu siswa santri, kui pertanyaannya ingin jadi apa? Yang mencelakakan manusia sebenarnya adalah keinginan aslinya. Kalau dia tidak ditemani oleh akal sehat supaya ngerti apike dadi apa. Jadi ini tadi memilih apike dadi apa dan dia bisa menjawab karena yang saya inginkan belum tentu baik, belum tentu bisa saya jangkau, belum tentu tepat, ya, belum tentu sama dengan takdir Tuhan kepada saya, betul nggak? Dan seterusnya. Adik punya jawaban nggak? Yang pertama aja, kenapa kok milih baiknya bukan pengennya? Sama seperti yang Sama seperti ya, ini kayak Bu Nawas. Nggak kalimat dewe, ya. Nah Bu Nawas menunggui naik khutbah, Alhamdulillah, ya. Terus ayat, terus amma ba'du. Para jamaah Jumat yang disayangi Allah, bagi yang belum pernah mendengar khutbah saya, tolong tanya kepada yang sudah pernah mendengar. Dan bagi yang sudah pernah mendengar khutbah saya, tolong kasih tahu kepada yang belum pernah mendengar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum. Ngono nek cara Bu Nawas ki penak tenan kuwi. Ayo ada alasan sendiri enggak? Sama ya, sama ya. Oke, ini jadi tepuk tangan untuk mereka. Saya tidak akan mengklaim atau memastikan yang baik yang mana. Saya cuma memberi dua kemungkinan. Tolong difikirkan yang kira-kira paling tepat itu yang mana. Mikir pingine apa mikir apike apa. Kan gitu ya. Syukur keinginan dan kebaikan podo. Aku pingine rabi karo iko, jebul apike jan rabi karo iko. Alhamdulillah gitu kan. Neng kan banyak yang tidak. Apa yang kita inginkan belum tentu diingini oleh Allah. Rumusnya di Quran napa?
asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Niku teng Quran, Bu. Yang engkau tidak sukai, yang kau benci, sing kowe moh-moh kuwi wegah-wegah kuwi, aja-aja kuwi jane sing apik nggo kowe. Sebaliknya, apa yang kamu cari-cari, kamu kejar-kejar, kamu suka-sukai, jangan-jangan itu yang mencelakakan kamu nanti. Itu rumus dasar kehidupan. Tolong itu dipegang terus-menerus. Dan anak kita mulai berpikir, belum tentu keinginan itu sama dengan kemaslahatan masa depan. Gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka bertiga. Sekarang gini, yang jawab terserah ya, tidak usah urut ya, siapa aja yang berani. Sekarang kan nanti akan masuk SMK juga, Dik. Akan masuk SMK pertanian ya. Iya. Oke. Kalau Anda studi di SMK jurusan ya, jurusan pertanian, itu nanti kira-kira besok-besok itu kamu akan jadi pedagang hasil pertanian, apa jadi petani, apa jadi pejabat pertanian, atau mau kira-kira tepatnya jadi apa besok-besok? Sudah bayangin belum? Belum ya? Boleh jawaban dari publik? Karena ada kemungkinannya kan jadi wong tani, nomor 2 jadi pejabat pertanian, nomor 3 jadi pedagang hasil pertanian. Kira-kira di antara 3 itu sir yang mana? Sekarang ngomong sir aja, keinginan aja. Kira-kira deh, atau belum bayangin? Belum ya? Tapi sudah belajar bertani. Belajar bertani, sudah ya? Jadi ibu-ibu sekalian, ini waktunya tidak banyak sehingga saya jelasinnya singkat-singkat mami. Di dalam Islam itu, kenapa saya senang dengan pesantren dan sekolah ini? Saya cari positifnya dan saya cari sekti neneng di dalam Islam itu. Menurut Kiai Haji Muzamil, dia yang merumuskan, profesi itu ming ono telu, siji ziroah atau cocok tanam atau tetanen, nomor 2 sonaah gawe itu misalnya teknologi, gawe kursi, gawe mebel, apa gawe panganan anyar, apa gitu ya, pokoknya bikin sesuatu yang sifatnya bikin sifatnya kreatif gitu. Itu namanya sonaah. Yang ketiga tijaroh, jual beli, berniaga. Jadi kalau presiden itu bukan profesi, jadi tidak boleh menjadi presiden dengan niat mencari nafkah. Coba ibu ya. Guru bukan profesi, tidak boleh mulang dengan niat golek pangan, kan gitu, karena bukan profesi. Dokter tidak boleh, dokter itu bukan profesi, dokter itu sodakoh, dokter itu kemuliaan kemanusiaan, kemuliaan sosial, bahwa orangnya bersyukur mergo ditambani, kamu dapat nafkah, kan begitu. Oke, angel nek wonge ora bersyukur njur oke banget antri bulran sing bersyukur njur piye. Maka akhirnya ditentukan tarif. Ngoten nggih? Keperluannya orang ming supaya dokternya bisa makan, tapi juga supaya bisa beli alat-alat untuk penyembuhan, tuku nyewok panggonane, alat nyuntike sak diturute, termasuk obat-obatane dan seterusnya. Maka dirumuskan kalau gitu secara standar semene tarife. Gitu ya. Kalau gitu pesan saya gini aja. Memang orang yang berobat punya kewajiban untuk bantuin dokter menyediakan alat-alat penyembuhan, betul enggak? Pengobatan. Memang punya kewajiban, maka kita harus terima bahwa ada standar seperti itu. Mengaku pesan siji, ketika kowe mengobati pasien, ojo ono niat dagang. Minggu itu. Mergo wis mesti bayar, oke. Mesti bayar, gue ora perlu niat, mesti bayar. Wong ono standare. Maka ketika menangani pasien, jangan ada hati dagang, jangan ada hati
tijarah. Itu kira-kira seperti itu. Sama dengan guru ketika mulang ojo ono ati dagang, ojo ono ati tijarah. Mergo wis mesti entuk honor Pak. Kan begitu. Nah, saiki Bapak-bapak Ibu sekalian, sembarang dadi profesi ora mung telu kuwi. Ustad profesi, coba piye iki? Ngimami traweh profesi. Adzan profesi saiki. Terutama bulan Ramadan itu muadzin disewa di mana-mana. Terus nih. Profesi. Imam sholat di profesi saiki. Mubalik profesi. Nah niku. Akhirnya cah cilik wis dikongkon nasihati wong melu lomba pil dajil. Coba cah cilik urung ngerti apa-apa nuturi wong tua, kurang ajar to kuwi. Kowe iki tau apa, Nduk? Le urung tau mangan barang ra enak to kowe iki. Kok kowe nuturi wong tua-tua iki kan gitu. Tapi orang tuanya bangga anak iso nuturi, akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menuturi wong. Nggih mboten? Mengisah tutur-tutur. Maka di SMK sini nomor 1 poros hidup itu ya pertanian. Terserah kowe arep dadi wong tani apa kowe arep dodol hasil pertanian apa kowe menjadi pejabat sing mengatur ben petani ki urip apik sing ndi monggo. Bahwa kowe berdakwah mergo kowe ngerti kitab kuning barang itu bonusnya otomatis wong kowe menungso mosok ora berdakwah. Setiap manusia itu berdakwah. Niat atau tidak, pakai profesi atau tidak, setiap manusia pasti berdakwah. Begitu dia berbuat baik itu dakwah. Burung saja berdakwah, angin saja berdakwah gitu loh. Semua itu tabligh minallah. Semua itu penyampaian kebenaran dan nilai-nilai Allah. Apa saja yang ada di sekitarmu, semua itu adalah penyampaian keindahan dan kasih sayang Allah kepada Anda. Maka semua mubalik, semua dai, semua juru dakwah dan juru tabligh kan gitu. Nah, jadi sekarang sudah bisa milih deh, mau bertani. Sekarang mulai dipikir ya, mau bertani, upama bertani mau nggak kira-kira? Nggak harus loh ini. Mau? Bangga nggak jadi petani? Bangga. Bener? Nah lu sing tegak, gegering. Yes. Bangga jadi petani. Bangga. Ada apa rumusnya? Rumusnya Pak Yai? Al-Fallahu Sayyidul Bilad. Sayyidul Bilad. Usah menerjemahan orang ngerti bahasa Arab. Al-Fallah, fallah itu petani. Sayyid itu apa? Sayyid Bangun apa? Ya orang yang dimuliakan. orang yang dimuliakan. Nek wis ora ana wong tani modal wong sak donya. Nggih mboten? Wis arep mangan kentang-kentange ndasmu po? Arep mangan kubis-kubise mbahmu po, ya toh? Arep apa? Arep ngulek lombok-lomboke jin po piye? Kan gitu. Jadi wong tani itu sayyidul bilad wa sayyidun nas wa sayyidul ummah wa sayyidu kulli syai'in fil ard. Wong tani kuwi sing paling mulya dari semua makhluk di bumi. Dia yang mendasari kehidupan semua penduduk bumi, betul enggak? Jadi barang siapa mau menjadi petani, apalagi bangga menjadi tani, Allah akan memuliakan di tempat yang sangat tinggi. Ngono ya rakyat. Aku ora terikat makihan, aku gelem dadi wong tani. Gelem tani. Ning piye diundang rono rene entek-entek. Kapan lagi tani? Ternyata tanduranku piye le nyirami. Bojo ora tau tak sirami kok. Kok tanduran itu. Kebias ngene iki aku akhirnya ya aku tetanem nilai. Akhirnya saya bercocok tanam nilai, bercocok tanam iman, bercocok tanam kebenaran. Cuman itu doang yang saya lakukan. Jadi al-falah tapi tidak cocok tanam dalam arti fisik di perkebunan atau sawah. Gitu ya, Dik. Jadi bangga bener jadi petani. Gelem tenan ya? Bangga. Gelem ya? Sip. Yes. Jangan khawatir. Tapi tetap harus ada di antara anak-anak saya SMK yang kelak menjadi pejabat
pertanian di tingkat atas yang berpikir benar untuk supaya melindungi dan mensejahterakan kaum tani yang selama 50 tahun ini dijajah habis. Lah piye wong kowe iki piye? Wong kowe tanah subure kaya ngene sembarang import kok. Ki nandur setengah mati begitu arep panen regane anjlok nggih betul. Jadi negara ini belum melindungi petani sama sekali. Petani tidak berdaulat terhadap benih, tidak berdaulat terhadap apa melih? Pupuk, tidak berdaulat terhadap tanah lama-lama. Sok-sok Pulau Jawa bagian utara pertanian akan sangat subur ning sing duwe Cina. Kowe buruh jongos. Wis, arep dibuktekke ora iki? Kira kedadian tenan aku ora melu-melu wis ngandani saiki lho aku. Sutekno. Sutekno. Terjemah ke dewi ngundak TV ini ngundak ngerekam. Sutekno ben takon dewi wartawan napa Sutekno niku nek su ya jelas asu ya ta. Cek niku monggo no iki kelor ya. No kuwi sucine ora ono kan gitu. Dan seterusnya. Rais. Aku ranti Cina, aku ranti apa-apa, aku ranti iblis, aku ranti wong barak, aku anti penipuan, aku anti tipu daya, aku anti wa'aki innahum yakiduna kaida. Dan aku bergabung pada wa'akidu kaida Allah subhanahu wa ta'ala. Ngono ya, ya. Jangan khawatir, saya selalu selama ini sejauh ini saya selalu melindungi semuanya. Tidak pernah ada yang saya tindas di antara orang-orang yang berlindung kepada saya. Dari banyak sekali konflik-konflik, pertarungan-pertarungan, bahkan ini Kiai Kanjeng segera akan kesampit lagi. Kita akan kesampit karena sudah mulai ada gejala arep kerengan meneh di Madura Mosondaya ini. Kita akan kesampit karena kemarin orang-orang Sampit sudah minta ketika kita di Banjarmasin mereka naik perahu datang untuk cak tolong kesampit karena sudah mulai ada gejala-gejala seperti itu dan seterusnya. Oke Bapak sekalian, lumayan itu ya. Sing iso nyanyi siapa? Siapa di antara santri-santri? Iki. Ketiga-tiganya. Lagu apa? Lagu barat apa? Lagu apa wes? Ayo cepet. Selawat. Habis lagu ini kemudian tanya jawab ya Mas ya. Tanya jawab. Nanti silakan Anda yang meminta Kiai Kanjeng membawakan apa. Ayo. Wes. Salah satu kelemahan pendidikan kita adalah tidak ada pelatihan pengambilan keputusan. Nah itu ada game-gamenya, ada ada teaternya, ada permainannya supaya orang terdorong untuk berani mengambil keputusan. Oke? Bismillah. Sigra ya Bu ya. Nah sigra itu juga apa? Sigra ki bersegera. Padang bulan berdiri di ketiganya ditemani oleh om-om Kiai Kanjeng ngatek kabeh. Bismillah, tepuk tangan semua. Satu nomor padang bulan oleh santri-santri Nur El Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya ucap tadi akhlak soal pertanian. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan sifat amanah, sidik, tablik, dan fatonah di dalam zira'ah, sona'ah, dan ijarah, tijarah, ya, di dalam pertanian, begitu Pak. Terima kasih. Ya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Abdul Kohar, asal saya dari Jawa Timur, terus kuliah di Salatiga, di IAIN Salatiga. Ini yang mau saya tanyakan, Cak Nun, mengenai haul dan maulid. Niku kalau kiai yang sering diselenggarakan itu haul, bukan maulid. Kalau misalkan Mbah Kiai Darmo Thohir niki maulid Mbah Darmo Thohir boten, tapi haul Mbah Darmo Thohir niku. Lah terus kalau Kanjeng Nabi niku yang sering diselenggarakan niku malah maulid Nabi Muhammad SAW, boten haul utawa tanggal sedone Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggih, mekaten janun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mungkin satu lagi, terutama diutamakan siswa. Kalau tidak ada berarti haknya Mas Anu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Kak, Cak, saya Bahrudin dari Banyu Biru, menempuh pendidikan di PMI Salatiga. Apakah halal haram itu hanya diperuntukkan untuk makanan dan binatang, sedangkan dahulu itu ada orang murtad darahnya itu halal? Apakah sekarang itu masih berlaku seperti itu? Algo biyo. Kaya ono lho bocah golek umben-umben getih lah jan ya. Oke. Cukup ini ya 3 ya, Nyun Sewu. Saya jawabnya tidak akan terlalu panjang karena waktunya juga tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan mudah-mudahan tepat pada esensinya. Yang pertama, Dik, pertanyaan sampean bagaimana menerapkan sidik, amanah sidik, tablik, fatona, kemudian 3 wilayah ya, Ziro'ah, Sona'ah, sama Tijarah tadi. Itu pertanyaanmu nek dijawab dari skripsi. Jadi sebenarnya yang gini, sekarang cara Anda mencari ilmu itu jangan barang jadi yang kamu cari. Yang lebih Anda perlukan itu kan cara membikin, cara mengolah. Kalau Anda terbiasa mendidik diri untuk mengolah, maka nanti Anda akan bisa menjawab banyak pertanyaan. Nek kowe ngertine jajan, orang ngerti pawon, orang ngerti wajan, orang ngerti codek geni, orang ngerti lengo, orang ngerti sotil, ya toh. Kowe begitu orang panganan iku ora iso apa-apa. Nek kowe sinaune ning pawon, maka kamu akan bisa mengadakan jajan. Nah, pendidikan kita ini kecuali SMK itu kan neng warung, orang neng pawon. Kalau di sini ini di pawonnya, kan begitu, di pawonnya. Jadi pertanyaan Anda tadi itu menurut saya itu pertanyaan warung. Jadi sekarang nomor 1 adalah berlatih logika, berlatih proyeksi, berlatih ngepake sesuatu, menerapkan sesuatu. Itu nanti kamu akan ketahui bahwa Al-Quran itu bisa diterapkan ayat apapun dimanapun. Kowe arep ngelatih bal-balan nganggo Al-Fatihah ya logis. Kowe arep bertani nganggo Al-Fatihah logis. Kowe berumah tangga nganggo Al-Fatihah logis. Apa meneh nganggo Al-Baqarah semono kae, sangat logis. Ayat apa wae berlaku untuk apa saja. Karena di setiap ayat Al-Quran terkandung seluruh Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran terdiri dari ayat-ayatnya. Maksud saya makro mikro ki bergerak. Ya, ini saya ngasih filsafatnya supaya Anda nanti menjawab sendiri. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak di sini? Loh, besar mana Allah sama sini? Masa Allah ada di sini? Berarti dimuat di sini. Sebagaimana saya dimuat oleh ruangan, masa Allah dimuat oleh sebuah ruangan? Wong ruangan itu ciptaan Allah. Masa cukup gone urip iki untuk Allah? Larang cukup tadi. Jadi kalau kita berpikir material, berpikir jasad dia, maka kita tidak akan bisa menemukan. Tidak mungkin Allah
ada di sini wong Allah gedene semono mosok arep lunggone kene atene penyet kabeh wong saene. Tetapi Allah itu jangan dipahami secara material, karena mikro makro kuwi jane unda-undi nek cara Jawane kuwi mikro mengandung makro, makro mengandung mikro, begitu seterusnya. Hidup tuh seperti itu. Jadi kayak nek kowe ndelok gambar iki cekung apa cembung, kok gawe cekung iso, kok gawe cembung iso, betul enggak? Ya tadi ya. Nah, jadi penerapan tadi itu menurut saya, asal kamu terbiasa memproyeksi. Seperti tadi misalnya kita ngomong apa tadi? Saya ngomong jago keluruk. Jago keluruk tadi untuk menjawab masalah-masalah madhab kan gampang tuh. Bahwa NU Muhammadiyah kuwi dudu telone kuwi gethuke karo kripike. Ora apa-apa siji NU siji Muhammadiyah angger wong sadurunge kabeh iki telo. Angger dheke padha-padha telo, siji dadi kripik, siji dadi gethuk, ora masalah, ngono lho. Titik adalah cuaca dan kondisi yang kamu pelihara sedemikian rupa sehingga dia teguh tanaman itu. Itu tablik itu berarti dia tumbuh sampai menyampaikan buahnya kepadamu. Itu tablik. Siji menapa? Fatona, bergizi, seger, parimu seger, jagungmu seger, itu fatona. Itu kabeh iso diterapke. Kowe karo bojomu sok-sok iki Dek tak amanai gelem ora Dek, ngono. Menyampaikan sesuatu pada tempatnya. Cepat aku bisa ora kowe? Bisa nggak Dek? Nah, kalau kamu punya cara berpikir gitu kan enak hidup itu sebenarnya. Apa saja bisa dipakai. Oh, Allah kok yang bikin, kok tenang aja, mesti beres gitu loh ya. Jadi yang pertama, jadi nek dijawab dawa tenan kan bab iki dawa banget sak skripsi kuwi bahkan disertasi kuwi. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Sing kedua iki mau nek Kanjeng Nabi kok laire nek dudu kok nek awake dhewe iki kok khol meninggalnya. Kuwi jan ora ana aturane Dek, rasane njur kaya ngono kuwi dadine. Nek didoleki iso wae, ning kuwi jenenge hikmah. Jadi kaya misalnya aku saiki lungguh ning kene, njur aku ana sing ngarani aku iki penyair, ana sing ngarani aku iki kiai, ana sing ngarani ulama, ana sing ngarani intelektual, ana sing ngarani budayawan, ana sing kiai haji, macam aku ora peduli karepmu. Ning nek kowe takon, aku ya iso nduduhi aku ki ngene, iso, ning kuwi kan ora tau tak niati ngono. Terus aku iki pokoke kaya tanduran wis cukul ngono lho, nek aku iki mengono kuwi tok. Uripe mengono kuwi tok. Cukul kuwi wah apa ya Gusti Allah sing gawe dudu aku, kan gitu. Nah, jadi sekarang Dek, ini tadi apa yang kedua nih? Kalau tadi itu misalnya tak boleh jawabannya, kita bisa jawab ini. Ini ya relatif jawabannya nih. Ya nek Kanjeng Nabi ini, oh ini wis kita syukuri. Nek menurut biasa orang karuan tuh. Nah, setelah beliau mati ternyata beliau dulu ilmunya bermanfaat, sedekahnya besar. Baru ketika mati kita menyadari keistimewaannya, maka terus kita bikin khol. Ya betul. Nek Nabi orang perlu ngenteni meninggali, anane Nabi itu wis istimewa. Itu sudah langsung yang kesyukur. Jadi orang ngenteni khol. Terus nek awake dhewe ulang tahun, itulah ulang tahun tadi. Oh, zaman disuruh ke ulang tahun. Masa kini harus ulang tahun di waktu sing serawon, mungkin zaman sudah di mengotonan kok ya. Gitu loh. Nah, kalau ulang tahun kan? Ulang tahun. Cuma ulang tahun dari kematian. Kalau maulid ulang tahun. Jadi menurut saya itu tidak ada aturannya, itu monggo sak dadine sing penting isinya apik, masyarakat gitu aja. Gitu deh. Yang terakhir darah. Halal haram itu sebenarnya ini caranya ini. Pokoknya Gusti Allah gawe. Pertama gawe cahaya pure Nabi Muhammad
jur cahyane karena kalau bisa dibengke kaya pecut kayak jur dadi planet-planet galaksi ana bumi ana bulan ana srengenge putih bar kuwi nggawe tanduran bar kuwi nggawe kewan bar kuwi nggawe manusa gitu. Kapan swara iki ana? Waktu awal belum ada suara. Belum ada suara. Suara itu juga diciptakan pada periode tertentu. Nah, seluruh alam ini jadi nek watu, tanduran, kewan, ya, itu 100% taat kepada Allah. Jadi kuwi kabeh halal. Artinya hewan itu tidak ada yang masuk neraka. Lu tahu dulu mau pedus mau berapa orang apa yang seneng banget sing mungkin neraka itu apa pedus panggang. Orang mau pedus mau berapa orang mau percaya mau berapa orang mau babi orang mau berapa gimana? Karena babi tidak punya kesalahan, dia tidak punya dosa, dia tidak pernah berkelakuan buruk. Ya loh. Kalau kambing makan rumput itu bukan kelakuan buruk, memang oleh Allah dijodohkan kambing dengan rumput. Kalau kambing kita sembelih itu bukan berarti kita kejam kepada kambing. Kambing itu mendapat kehormatan dari Allah untuk menjadi nikmat bagi manusia. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi nek kowe salah berpikir kok kowe kerengan terus. Nang dokter disuntik, Pak dokter kok menyakiti saya bayar ya. Lebih tapi iya lagi. Kalau cara berpikirnya sama seperti itu. Oke. Jadi semua yang diciptakan Allah itu ono nggone dhewe-dhewe, ada proporsional, ada empan papannya, ada makomat, ya. Ada makomat itu di sini harus begini, di situ harus begitu. Misalnya nek ngidu aja mundur. Sebab hidungmu kok ditarik kalau gravitasi. Nek ora kerja bisa prakteknya saiki bareng. Bandana dan itu kira-kira hidungnya melayu nanti mesti balik nang wajah kita sendiri karena air taat kepada gravitasi kan gitu. Jadi kalau ada air kok tidak taat kepada gravitasi berarti dia halal darahnya kalau dia punya darah. Tapi semua alam taat kepada Allah, semua. Tandu apa? Suket taat, srengenge taat. Srengenge ora tahu telat 1 sekon enggak pernah. Ora tahu telat. Bumi mengitari matahari tidak pernah telat. Sithik ora tahu berubah. Bayangin nek saiki srengenge bolos cuti. Nek srengenge cuti jur piye gitu. Gitu ya. Nah, alam itu taat 100%, malaikat taat 100%, iblis taat 100% kepada Allah. Taat untuk disuruh seperti itu. Nanti ya. Namun iblis disuruh supaya manusia tangguh. Saya berdialektika, saya berlatih, saya ada sparring partner. Ini kalau itu soal ini, sudah bisa jadi jenar kabeh. Nah sekarang gini, yang boleh tidak taat, yang mendapat kemerdekaan untuk memilih itu manusia dan jin. Dan gitu. Meskipun Allah sudah mengikat wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun diikat, tetapi mereka boleh tidak dengan resiko neraka kan gitu. Nah, sampean manusia, anak-anakku dan jin itu punya posisi yang sama, yaitu boleh muslim, boleh kafir. Kalau kafir akhirnya halal darahnya tadi itu. Jadi sekarang yang halal darahnya itu ya bukan hanya makanan, apa saja itu terlibat di dalam halal-halalnya Allah. Nek nganggo rasa Jawa ngene iki, apa to wajib kuwi? Wajib adalah sesuatu barang atau orang atau posisi atau fungsi yang jangan sampai tidak terjadi, harus terjadi, itu namanya wajib. Gitu ya. Misalnya Pak Lurah, misalnya. Pokoknya Lurah itu kudu iki, nek orang moh terang pindah besok ini. Kudu iki ya, kudu jenenge wajib.
ini duduk posisi hukum tapi posisi budayanya gitu kok. Menurut si jenis wajib menurut Pak kudu ora iso ora wajib. Iki liwat Pak Lurah ya. Ada lagi Pak Lurah sing yo mbok nek iso mbok Lurah tetep kaya aja liyane. Kayak aku ya kayak sip ya kayak. Nek ganti ku urung lho. Nek iso mbok kaya meneh. Nek keputusan ora ya sebenarnya meneh nek iso kaya. Itu namanya sunat. Diharapkan. Kalau wajib diniscayakan, tidak itu wajib gitu, sunat gitu. Nek halal selurai kaya ben rayok ben itu halal mudah. Nek penduduk ngomong mbok nek iso aja kuwi lurai ganti yo soalnya nek ya ini itu nek orang nanti hidupnya tenang diharapkan untuk tidak jadi lurah, itu namanya lurah makruh, betul ya? Makruh itu tidak disukai, dibenci. Nek lurah haram, wis sak desa langsung mboten nek jenengan. Oh enggak tidak kok. Nah, itu namanya lurah haram. Nah, jadi wajib, sunat, mubah, makruh, halal, haram itu bukan hanya bahasa hukum, itu juga bahasa budaya. Semua itu ada posisi seperti itu. Misalnya kowe kudu mangan sego, berarti dia berposisi wajib. Dina kudu mangan sego telung piring banget. Nek sayure yo nek iso loden nek keposone lain wis ora apa berarti loden sunat. Terus ono meneh kalau kerupuk ya monggo, orang kerupuk itu masalah, itu berarti halal. Orang meneh mbok tensah ngangge jengkol niki anu kula nggih mbok ampun mbok. Itu berarti makruh. Nek ana anak umah makanan iki mah ora tak pangan tak kuntruk. Itu namanya halal. Jadi apa saja terlibat. Tidak hanya ini halal darahnya pijane ya. Iki Gusti Allah sing ngomong, saya aja ngomong. Maksudnya piye? Kok umbi tenang ngerti ya? Kok bulan kok besok? Ayo ora. Itu juga kadang-kadang orang Islam juga kadang-kadang mbok rada dijogo aja. Ambil semalam semua mesti arep mateni wong Yahudi ngono lho. Ya toh, di WA ngono lho. Begitu malam semua langsung ono gambar-gambar yang malam cuma lo celali makanan yang itu dulu. Karena Rasulullah dulu pernah mengalami suatu peristiwa di mana kita harus perang terus. Jadi situasinya tiap hari perang, bermusuhan, berjaga-jaga sampai Rasulullah sedih. Waktu ini kok umat saya kok harus perang terus. Kapan mereka berkeluarga? Akhirnya kalau kembali rasanya mereka kembali namanya jadi kalau engkau tidur dengan istrimu nanti pahalamu akan sama dengan membunuh Yahudi 70 orang. Begitu. Orang jur nurani bojo podo karo madani orang ngukui itu gak hukumnya itu gak gitu. Ini ibarat kayak oke kalau wah sandaya ini rasa daya kenapa ini? Nah ini Jombang di sudah jarang itu maksudnya banyak sekali Ono di Jawa Timur kan kasar-kasar, misalnya itu rain itu dobol jarang tidak berarti nek dobol jarang ini memuteran ya ora. Itu namanya simbolisme, itu namanya ibarat sanetan. Nah Bapak sekalian, halal darahnya tadi itu juga jangan dipahami secara fisik banget, itu nanti gak enak sama orang lain Pak. Sebab sebab kafir tidak kafir itu kan sebenarnya dinamis juga. Kan kekufuran bisa dilakukan oleh orang muslim dan keislaman bisa dilakukan oleh orang kafir, benar nggak? Seorang kafir tidak percaya sama Tuhan, tidak pernah sholat ya, tapi dia menolong orang kecelakaan di jalan, perbuatannya Islam atau tidak? Jadi bisa saja perbuatan Islam
dilakukan oleh orang yang secara resmi dia tidak bersyahadat dan tidak bertauhid. Ini saya ngomong ini tidak ada hubungannya sama Ahok. Gusmus bikin teks itu gitu, seolah-olah menjadi hubungan kepada Ahok bahwa pemimpin yang kafir pun bisa melakukan sesuatu yang Islam. Nah, di tengah-tengah urusan DKI ini jadi seolah Gusmus menjadi pendukungnya Ahok gitu. Nah, saya ini tidak ada hubungan sama itu semua. Dia baru syariah. Jadi saya kira ini sudah jam 12 kurang 20. Sekarang saya menuruti permintaan sampean. 2 lagu, Bu. Ada yang menyanyi, Ibu? Ibu, ayo Bu. Siapa? Bu, siapa? Coba diucapkan yang keras supaya terdengar. Dan pakai mikrofon. Dek, tolong diimbau ibu siapa tadi? Ya. Bu Maureen. Nyanyi apa biasanya, Dek? Ibu mau yang mana tuh Bu Maureen? Ya sudah langsung tadi musaki buta usia tunggu orang kok putranya di gendong ke depan tidak apa-apa, di gendong ke Mas Doni ya. Atau nyanyi di situ tidak apa-apa ya, nyanyi di situ mikrofonnya gak nasib. Lagu apa biasanya, Dek? Lagu apa biasanya, Dek? Dia lagu apa Dek biasanya, anak-anak? Wah, jangan harus mangan ke lagi dengan apa-apa. Jangan kita apa ya. Bila korek jati merulina lilur linggolito lilir. Harus mangan telo, lina lilir linggolito lilur. Lina lilur linggolito lilir. Lali anak, lali dulur, lali tonggo, lali konco, lali sembarang kalir. Lagu apa biasanya, Bu Maureen? Sebelum cahaya. Oh, ada saatnya. Oke, Mas Doni, Mas Imam bisa menyanyi di situ, ya, sama Mas Imam. Mikrofonnya ada di Maureen. Bismillahirrahmanirrahim. Teman vokalis saya mohon maju, anak-anakku ikut sini, jejer sini sama sebelah kiri Mas Islami. Dan saya Bapak, gini, kita ini kalau ke Allah langsung itu kan ibarat roket kira ono peluncure. Terus iki ora mutu to ya. Tekan kono melayat ora tekan. Tapi untuk sampai kepada Allah dengan permohonan kita, dengan impian dan tambahan kita itu, hulu ledaknya atau peluncurnya adalah sholawat. Kalau kita meluncurkan pengharapan kita kepada Allah SWT dengan sholawat, maka akan lancar sampai ke Allah dan Allah akan mengabulkannya karena itu janjinya. Karena sholawat itu berarti kita diantarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk sampai kepada Allah. Nah, untuk memuncaki acara ini, panjenengan saya persilakan untuk batin penjalukane dede marang Gusti Allah. Kalau ini semua merasa diuji, maka mudah-mudahan Allah bukan hanya membuat Anda lulus, tapi meningkatkan derajat dan martabat Anda. Amin ya rabbal alamin. Sebab kabeh wong sing ujian kuwi ditawani munggah kelas. Kalau seandainya ternyata ada unsur hukuman dalam ujian itu, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kalau ada unsur peringatan, jadi kalau ujian itu imtihan, kalau peringatan itu indar, kalau hukuman itu
bisa adab ya dalam skala kecil. Maka kalau sifatnya adalah peringatan, maka kita akan diberikan Allah untuk lebih jernih menghadapi masa depan dan melakukan apa saja mulai nanti dan besok pagi secara lebih berhati-hati sehingga kita selamat betul di hadapan Allah SWT. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terutama Sohibul Bait semua, untuk almarhum yang kita kholi yaitu Bapak Allah Yarham Kiai Ahmad Darmo Tahir, mudah-mudahan juga beliau menyaksikan dan bergembira melihat kita semua berkumpul di sini. Nah, selama saya sama Kiai Kanjeng melantunkan 2 sholawat ini, sampean semua batin nyenyuwun apa marang Gusti Allah sampai yang sedang sampean alami, yang sedang sampean inginkan, yang sedang sampean harapkan untuk terjadi, termasuk pengurangan beban atau kekuatan untuk bisa menyangga beban yang sedang ada, sedang Anda sanggah dalam hidup Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing berdoa di dalam hati masing-masing melalui sholawat yang kita lakukan bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina